Halo guys, hari ini saya akan menjelaskan tentang introduction to computer network. Pertama ada network classes, yang kedua network type, dan ketiga bandwidth, dan keempat ada topologi. Yang pertama ada network classes. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung secara fisik dapat berkomunikasi dengan menggunakan protokol atau aturan tertentu berdasarkan jenisnya yang dikirimkan. Jaringan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu voice network atau suara, yang kedua video network atau gambar, yang ketiga ada data network. Network classes berdasarkan teknologi dan area kerja. Jaringan dibagi menjadi 3, yaitu LAN, MAN, WAN. Yaitu LAN itu jaringan yang menghubungkan sekumpulan komputer dalam area kerja yang relatif kecil. Contohnya antar ruangan, antar gedung, antar kantor. Jadi kayak satu ruangan saja, dia pakai kabel. Terus untuk yang kedua itu MAN, jaringan yang berada di suatu kota tertentu yang menghubungkan beberapa lokasi atau gedung seperti kampus, kantor, hotel. Seperti contohnya saya di Jakarta Barat, bisa ngirimin ke Jakarta Selatan, itu MAN, itu antar kota. Untuk WAN sendiri itu jaringan yang menghubungkan sekumpulan komputer dalam area kerja yang relatif luas, antara kota, antara pulau, maupun antara negara, antara benua juga bisa. Kemudian network classes LAN memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dalam ruang lingkup yang relatif kecil. Yang kedua, mampu mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi karena cuma daerah situ doang pakai kabel. Yang ketiga, dikendalikan oleh administrator jaringan. Yang keempat, menggunakan perangkat hub, bridge, switch, router. Yang kelima, umum digunakan Ethernet. Kemudian MAN memiliki beberapa karakteristik seperti bekerja dalam ruangan lingkup yang relatif besar, antar dibilangin antar kota, mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi, dikendalikan oleh administrator jaringan menggunakan perangkat switch, radio wireless, router. Kemudian menggunakan kabel optik. Terus kemudian umum digunakan internet juga sama seperti LAN. Nah, terakhir ada WAN, yaitu jaringan antar kota, antar provinsi, negara, maupun antar benua pun bisa. Yang pertama itu bekerja dalam ruang lingkup yang luas, yang lebih luas, global lah. Menggunakan interface serial, legacy. Saat ini menggunakan interface internet dengan media fiber optik, FO. Menggunakan jasa provider, menggunakan perangkat router, modem, CSU atau DSU, ATM switch, frame relay switch. Terus umum digunakan PPPP, ATM, HDLC, frame relay, X25 LGC. Menggunakan protokol internet juga sama seperti sebelumnya. Terus kemudian network rule. Yang pertama itu peer-to-peer, adalah jaringan yang terdiri dari beberapa unit komputer yang dihubungkan dengan menggunakan network interface card atau yang biasa disebut dengan local area network card, serta dengan menggunakan kabel BNC maupun UTP. Terus kedua itu ada yang client server, adalah suatu bentuk atau arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi atau software komputer, dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai sebuah aplikasi, data, dan keamanan. Network role, sebuah host juga dapat berfungsi sebagai server sekaligus klien jaringan yang memfungsikan sebuah komputer sebagai klien, dan juga sebagai server disebut jaringan peer-to-peer. Jaringan memiliki jaringan yang khusus difungsikan sebagai server jaringan klien atau server. Bandwidth adalah banyaknya data yang dapat dikirimkan dihitung dalam bit per detik atau bit per second. Setiap perangkat jaringan dan media jaringan memiliki keterbatasan bandwidth. Nah, di sini ada satuannya bandwidth, yaitu 1000 bps atau bisa 1 kilobit per second. Yang kedua 1000 kbps
itu sebutnya 1 megabit per second. Yang ketiga ada 1000 Mbps sampai 1 gigabit per second Gbps. Itu paling tinggi. Semakin tinggi bandwidth sebuah media atau perangkat, semakin banyak data yang dapat dikirimkan dalam suatu waktu tertentu. Setelah data dikirimkan melalui jaringan dan disimpan pada komputer tujuan, maka banyaknya data disimpan dihitung dalam satuan byte. Setiap 8 bit data yang diterima komputer tujuan akan disimpan sebagai data yang besarannya 1 byte. 8 bit sama dengan 1 byte. Kemudian network topologi. Gambaran tentang suatu jaringan dan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu logisial dan fisikal. Logika dan fisik. Yang logisial ini merupakan gambaran bagaimana suatu host berkomunikasi dengan host lain dalam sebuah jaringan. Kemudian yang fisikal adalah gambaran yang memperlihatkan bagaimana komputer atau perangkat jaringan terhubung satu sama lain melalui suatu media. Media yang digunakan dapat berupa kabel wired maupun udara wireless. Contoh-contoh yang untuk fisikal itu ada bus star, extended star, ring mesh. Yang terakhir itu hierarchical star. Ya begitulah pokoknya, susah nyebutnya. Penting itu jaringan komputer adalah sekumpulan komputer, smartphone, tablet, iPhone, dan seterusnya, dan lain-lain yang terhubung secara fisik dan dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan protokol. Kedua, jaringan komputer dapat berupa client server network atau peer-to-peer network yang pengiriman datanya lebih cepat atau bandwidth dalam jaringan dinyatakan dalam 1 bit. Ini yang kecepatan mengirim data itu bisa disebut bit, bukan bit. Jaringan dapat dibagi menjadi 2, yaitu tadi yang fisik dan logika. Lalu untuk materi yang kedua, network device lah. Yang pertama ada network interface card atau NIC, hub, switch, router, access point. Yang terakhir integrated device. NIC merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan komputer ke jaringan. Dapat juga mendeteksi terjadinya kolision atau tabrakan pada media jaringan. NIC komputer dapat dikonfigurasikan untuk bekerja dalam mode full duplex. Kemudian hub juga dapat berfungsi sebagai konsentrator dalam jaringan yang menggunakan topologi star sebagai sehingga dapat dibutuhkan untuk memperluas area kerja jaringan. Hub merupakan perangkat keras jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau ripper. Hub hanya bekerja secara half duplex sehingga tidak dapat mengirimkan dan menerima data sekaligus. Hub dapat bekerja dalam bandwidth 10 Mbps maupun 100 Mbps. Hub tidak dapat menganalisa sebuah frame yang diterimanya sebagai bila hub menerima frame, maka frame tersebut akan disebar ke seluruh port sehingga rawan terjadi tabrakan atau kolision. Kemudian ada switch. Switch merupakan perangkat yang memiliki peran yang sama dengan hub. Switch memiliki tabel cam yang berguna pada saat akan meneruskan frame. Dengan melihat cam table, switch dapat menentukan ke port mana sebuah frame akan diteruskan sehingga kemungkinan nggak ada tabrakan lagi kemungkinannya kalau pakai switch, lebih kecil kemungkinan. Lalu kemudian ada router, merupakan perangkat jaringan yang sanggup menganalisa sebuah paket dan frame secara lebih detail atau melebihi kemampuan switch dan lebih di atasnya switch. Router memiliki paling sedikit 2 buah network interface card. Beberapa router memiliki interface wireless tanpa kabel. Router jenis ini sering disebut wireless router. Itu yang biasa pakai IndiHome tuh, wifi itu kayak gini router gambarannya. Fungsi utama dari router adalah menghubungkan beberapa buah jaringan yang berbeda. Router dapat berupa
dedicated router maupun komputer yang difungsikan sebagai router atau PC router. Biasanya PC router menggunakan sistem operasi Linux maupun mikrotik dan memiliki beberapa NIC. Router dapat menentukan best path atau jalur terbaik yang dapat digunakan oleh data untuk menuju komputer tujuan. Internet cloud. Routing juga dapat mengalihkan jalur pengiriman data jika jalur yang sedang digunakan tiba-tiba bermasalah atau down. Access point. Access point merupakan peralatan jaringan tanpa kabel atau wireless. Bertugas menghubungkan perangkat-perangkat wireless klien seperti laptop, juga berfungsi mengatur cara pengiriman data dari masing-masing klien. Access point bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi 5 GHz atau 2,4 GHz. Access point dapat mengirimkan data dengan bandwidth maksimal 54 Mbps dengan jangkauan sekitar 100 meter. Saat ini peralatan wireless di pasaran menggunakan standarisasi 802.11n dengan kemampuan di atas 54 Mbps. Access point merubah frame internet menjadi frame wireless LAN atau WLAN. Terakhir, integrated device. Integrated device merupakan perangkat jaringan yang memiliki multifungsi. Umumnya integrated device dapat menjalankan fungsi switch, router, access point. Terhadap juga integrated device yang memiliki modem built-in sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan layanan internet dengan menggunakan jaringan telepon, terutama telepon zaman dulu. Kumpulannya itu untuk membangun jaringan yang terdiri dari beberapa komputer diperlukan hub atau switch, tapi yang lebih aman sih switch dibanding hub. Yang kedua, untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan yang lain. Untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan yang lain. Kemudian router dapat memilih jalur terbaik, best path untuk mencapai host tujuan. Kemudian ada access point dibutuhkan untuk membangun jaringan wireless. Yang terakhir, integrated device merupakan gabungan beberapa perangkat jaringan. Udah itu aja guys.